Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 1. Bagus Putra Wahyudi, NIM 202141007. 2. Aurelia Azharine Marsha, NIM 202141014. Akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang bertemakan perkembangan hukum Islam di berbagai negara Muslim, yang akan dibacakan oleh Aurelia Azharine Marsha. Pengertian dan sumber hukum Islam. Pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Sumber hukum Islam. A. Al-Quran. B. Al-Hadits. C. Ijma'. D. Qiyas. Perkembangan hukum Islam di negara Muslim. 1. Arab Saudi. Awal mereformasi sistem pemerintahan pada tahun 1927, dibentuklah Komisi Inspeksi dan Reformasi. Komisi ini mengusulkan kepada Raja untuk membentuk Majelis Syuro. Pada tahun 1982 sampai 2005, Raja Fahd Ibnu Abdul Al-Aziz melanjutkan upaya pembaharuan konstitusi dengan menerbitkan Al-Marsum Al-Malaki atau Titah Raja nomor A 90 tentang Basic Law of Government yang terdiri dari 9 bab dan 83 pasal. Terobosan-terobosan yang dilakukan Raja Fahd Ibnu Abdul Al-Aziz untuk mereformasi negara. Yang pertama, tahun 2002 berhasil mendobrak kebekuan diplomasi Timur Tengah dengan melontarkan inisiatif damai dengan Israel. 2. Tahun 2005, penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih Dewan Kota. Ketiga, dibentuknya Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia. 2. Mesir. Sejarah pembaharuan di Mesir dimulai pada tahun 1920 dengan lahirnya Undang-Undang Keluarga Mesir, yakni Law Nomor 25 tahun 1920 dan Law Nomor 10 tahun 1929. Kedua undang-undang ini kemudian diperbarui tahun 1979 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 tahun 1979 yang dikenal Hukum Jihan Sadat. Kemudian diperbarui dalam bentuk Personal Status atau Amandemen Law atau Undang-Undang Nomor 100 tahun 1985. Beberapa bentuk pembaharuan hukum Islam yang telah Mesir lakukan adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1920 tentang nafkah dan perceraian yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 100 tahun 1985. Nomor 2. Undang-Undang Nomor 56 tahun 1923 tentang umur perkawinan. 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1929 tentang perceraian. 4. Undang-Undang Nomor 77 tahun 1947 tentang waris. 5. Undang-Undang Nomor 71 tentang tahun 1946 tentang wasiat. Kemajuan yang dicapai dari Mesir oleh Badan Wakaf Mesir adalah berperannya harta wakaf dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. 4. Libanon. A. Pada tahun 1947 diundangkan The Law of Family Waqf 1947. Materi ini banyak kemiripan dengan Undang-Undang Wakaf Mesir 1946. B. Pasal-pasal dalam undang-undang banyak mengatur tentang administrasi wakaf, berisi seputar prosedur pembuatan wakaf, pencabutan harta wakaf oleh wakif. Wakif mempunyai hak untuk merubah persyaratan-persyaratannya. Pasal 7 Undang-Undang Family Wakaf Lebanon 1947. Adanya pertukaran yang dilakukan oleh wakif terhadap harta yang diwakafkan. 4. Syariah. A. Setelah merdeka, Syariah mulai memperlakukan nasionalisasi dan reformasi sistem hukum. B. Jumlah undang-undang diberlakukan baik dalam Perdata tahun 1953 atau Undang-Undang Status Personal, Hukum Pidana tahun 1950 dan Hukum Dagang
tahun 1949. C. Sejumlah pasal Undang-Undang 1953 secara signifikasi diganti dengan Undang-Undang 1975. Amandemen tersebut ditambah menjadi 22 pasal yang telah disetujui oleh Parlemen Syria. D. Tambah pasal yang dimaksud antara lain tentang wasiat. 5. India. Beberapa tokoh yang peduli terhadap ajaran Islam dan punya pengaruh di masyarakat India melalui pemikiran tentang keagamaan menelurkan pandangan hukum di India, yaitu 1. Syahid Ahmad Khan. 2. Muhammad Iqbal. 1. Syahid Khan. A. Tentang riba. Menurut riba yang haram yang berlipat ganda. B. Menempatkan hukum waris di bawah hukum wasiat. C. Islam mengatur pernikahan dengan satu wanita, sedangkan poligami merupakan pengecualian. D. Tentang hukuman menolak rajam bagi penzina. E. Tentang hukuman buang bagi perampok. 2. Muhammad Iqbal. A. Prinsip-prinsip hukum dalam Al-Quran berdimensi luas dan jauh dari menjadi penghalang bagi pemikiran manusia atau menjadi penghalang aktivitas hukum. B. Ijma. Termasuk dalam pemikiran hukum Islam, pentingnya memindahkan hak ijtihad dari perseorangan kepada sesuatu lembaga hukum Islam untuk mewujudkan ijma pada masa sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih banyak salah kata. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.